warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih, kembali lagi kita dalam podcast kolaborasi Bakohumas dan JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita bertiga tampil dengan kostum yang spesial, yang berbeda dari biasanya. Itu karena apa ya? Karena kita lagi memperingati Hari Pahlawan Nasional yang bertepatan tanggal 10 November 2021. Nah, kira-kira Bang Romi dan Uni Lydia, kenapa sih kita harus memperingati Hari Pahlawan Nasional? Apa nih? Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Itu salah satunya loh ya, kutipan dari pendiri negara kita. Karena itu sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional kita memperingati Hari Pahlawan Nasional dengan memakai baju kopri. Apakah cukup dengan memakai baju kopri terus kita sudah menunjukkan memperingati Hari Pahlawan tersebut gitu? Ya enggak lah, bukan cuma sekedar memakai baju kopri kemudian sekedar melakukan upacara, tapi sesuai dengan temanya Hari Pahlawan di tahun ini, pahlawanku inspirasiku, pastinya kita menjadikan setiap apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita itu sebagai inspirasi kita dalam kehidupan kita sekarang ini gitu. Kita meneladani semangat juangnya ya kan. Dan kalau sekarang mungkin perjuangan kita berbeda ya bentuknya. Kalau dulu dengan mengangkat senjata ataupun tumpah darah dan sebagainya, sekarang kita berjuang dengan segala potensi yang kita miliki. Dan sebagai posisi kita di KPU sekarang sebagai ASN yang bertugas di sekretariat KPU ya, pastinya tidak jauh-jauh dari situ juga perjuangan kita kan. Benar sekali ya itu Uni Lydia. Di samping itu kita sebagai ASN di sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tentu mempedomani dan menanamkan nilai-nilai apa yang kita peringati dari Hari Pahlawan itu. Tentu saja kira-kira apa ya kita tanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam tugas kita sebagai ASN di KPU ini. Kalau aku tuh semangatnya itu loh, semangat berjuangnya. Cuman aku bilang tadi tuh berjuang ya, kalau sekarang berjuangnya sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan ke kita kan. Kalau sekarang kayak kita sekarang kan tergabung di tim Bakohumas dan juga JDIH KPU Sumbar. Perjuangan kita ya seperti ini, kita mencoba menghadirkan kepada sobat pemilih, publik, masyarakat segala informasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, pemilihan kayak gitu loh. Mungkin salah satu bentuknya yang paling sederhananya begitu. Iya, jadi tugas kita itu ini ya, untuk bagaimana mengisi kekosongan jabatan-jabatan politik tentunya, sehingga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu tetap bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tapi ngomong-ngomong, kita pakai baju kopri ini karena ASN kan. Nah, ada banyak pertanyaan nih dari masyarakat yang sering muncul bahwa KPU itu emangnya ada ASN-nya, bukannya hanya anggota KPU aja yang hanya dirotasi selama setiap 5 tahun sekali gitu. Ya benar itu, masyarakat publik pun seperti kita ketemu ya di lingkungan masyarakat menanya KPU itu sebenarnya kan ada anggota KPU, ternyata mereka baru tahu bahwa ada pegawai negeri sipilnya gitu di sekretariat. Saya jelaskan seperti itu, oh gitu loh, ternyata ada dua semacam struktur kelembagaan ya, support ya. Dan kita mesti kita sampaikan bahwa memang kita sebagai ASN di sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, tupoksi utama itu melakukan dukungan teknis dan administrasi terhadap pekerjaan dari anggota KPU itu sendiri, benar ya? Iya, contohnya apa coba? Contohnya ya mungkin terkait pekerjaan-pekerjaan administrasi gitu ya, dukungan fasilitas, sarana-prasarana dan segala macam hal terkait dengan bagaimana tupoksi kita menjalankan pemilu dan pemilihan itu sukses dan lancar. Ya mungkin perlu dibedakan lah ya, apa sih bedanya ASN di KPU sama komisioner di KPU? Mungkin Uni Lydia bisa jawab.
Yang jelas sih dari proses seleksinya aja udah beda ya. Kalau komisioner itu kan dipilih dalam 5 tahun sekali dalam 5 tahun, dan itu diseleksi dari orang-orang yang sifatnya independen lah ya. Mungkin latar belakangnya dari organisasi masyarakat ataupun akademisi ya. Pokoknya orang-orang yang independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik, itu syarat utamanya pastinya itu. Dan itu diseleksi setiap sekali dalam 5 tahun. Nah, kalau kita yang di sekretariat yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil ataupun sekarang kita sebutnya ASN, itu kita tentunya mengikuti rekrutmen sesuai dengan peraturan yang mengatur rekrutmen CPNS ya gitu. Jadi masa kerjanya lebih lama tentunya dong dibandingkan anggota KPU. Terkait ASN juga gitu. Dan itu diatur di peraturan ini ya, kepegawaian negeri sipil ya, manajemen kepegawaian negara gitu. Ngomong-ngomong, ini ada kopi nih, kayaknya kita haus nih, belum dingin. Oh iya, silakan dicicipi. Iya. Saya pikir ini pajangan aja gitu. Enggak. Itu apa sponsor kayaknya? Endorse. Ada endorse ya. Iya. Oke, kita lanjut nih. By the way, ini kita tema Hari Pahlawan Nasional kita hari ini. Itu ada temanya tuh, itu pahlawanku, inspirasiku. Apa pahlawan yang mau inspirasimu? Tadi aku mau tanya dulu, siapa pahlawan? Aduh. Sebenarnya nggak ada yang khusus ya. Kalau aku sih, mungkin kalau bisa dibilang saya terinspirasi dengan pahlawan-pahlawan, terutama yang perempuan. Kalau saya sih, karena bisa kebayang nggak sih di zaman itu perempuan mungkin tidak semerdeka kita sekarang kan ya. Tapi dengan segala keterbatasan kondisi sosial masyarakat saat itu, mereka sudah melakukan kiprah yang luar biasa gitu, bisa tampil sejajar dengan kaum pria juga untuk membela kemerdekaan Indonesia. Buat aku itu sih luar biasa. Hari ini kita melihat ini 2 perempuan 1 laki-laki. Ini sebuah sebagai bentuk emansipasi ya, Iya. bukan nominasi. Iya, bukan artinya kan emansipasi perempuan. Affirmative actionnya udah ini ya. Affirmative action perempuan Sudah terpenuhi. Kesetaraan gender dalam apapun bentuk bidang kehidupan ya. Salah satunya kita sebagai pegawai negeri ya di KPU. Nah, kalau Mbak Kiki sendiri apa? Aduh, siapa Apa ya? yang menjadi pahlawanku, inspirasiku dalam masa tahun sekarang ini? Waduh, banyak, soalnya semua pahlawan itu adalah pahlawan, dan semua pahlawan itu juga menginspirasi hidup kita lah ya. Karena beda pahlawan, beda lagi perjuangannya. Ada yang perjuangan yang merebut kemerdekaan, ada pahlawan yang mengedepankan itu ya, bagaimana penyetaraan hak-hak gitu kan, hak-hak manusia. Jadi kalau ditanya siapa namanya sih banyak kali ya. Banyak kali, aku nggak bisa jawab. Kalau gitu. boleh tahu, untuk khusus kita kan di ini ya, di Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira pahlawan nasional yang dari perempuan di Sumatera Barat? Ya kayak siapa Rana aja? Kudus kali ya. Ya, Kudus ya. Oh iya. Kudus banyak ya. Banyak kan. Manggopo ya juga ya. Iya, Manggopo, betul ya. Rasuna Said. Benar, lebih banyak tahu Bang Romi. Iya. Kan saya akan menanya Lebih perempuan yang cerdas ya. pendapat Iya, dari iya. kaum perempuan. Kalau saya sendiri sih, kalau laki-laki pasti banyak lah ya. Seperti Bung Hatta gitu kan. Terus banyak sih pejuang founding father, ya. tokoh-tokoh perumus BPU, PPKI Muhammad Nasir gitu ya. Terus Imam Bonjol, Haji Agus Salim, banyak lah. Karena di masa kemerdekaan dulu itu kan banyak para pejuang pahlawan dari Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat ya, benar ya Bung? Dan itu menginspirasi kita, mungkin kita kaum generasi, kita ini generasi apa ya? XZ ya? Alfabet kayaknya. Iya. Nah itu menginspirasi saya. Tentu kita sebagai ASN, bagaimana menanamkan nilai-nilai perjuangan pahlawan itu. Seperti kita harus melakukan pelayanan publik kepada masyarakat terkait informasi kepemiluan, menjalankan pemilu-pemilihan dengan baik, lancar, Ya, menyalurkan hak pilih, gitu ya. hak pilih gitu ya. Kemudian ini bermanfaat gitu kan bagi masyarakat. Kira-kira konkretnya apa yang harus kita tanamkan di masa ini sebagai ASN untuk memperingati Hari Pahlawan itu? Menurut Mbak Gigi gimana?
ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan inilah ya tupoksi ya. Kalau menurut saya sih gitu, karena kita kan menggunakan uang rakyat ya, tentu kita harus mempertanggungjawabkan itu juga kepada rakyat, bahwa apa yang kita lakukan benar-benar itu untuk untuk yang terbaik untuk rakyat. Misalnya kita di KPU tentunya bagaimana caranya bisa menyalurkan hak pilih dari masyarakat ketika hari penghitungan suara, dan bagaimana juga bisa menampung semua calon-calon atau kandidat yang potensial, yang berkualitas tentunya untuk bisa maju dan dipilih oleh pemilih tadi, tentunya gitu. Kalau ini dia? Kalau aku gimana ya? Mungkin kita sebagai ASN, mungkin kita banyak keterbatasan juga ya. Maksudnya dalam kita melakukan pekerjaan sehari-hari mungkin banyak keterbatasan. Tapi buat aku sih gimana ya? Kita berusaha maksimal dengan segala keterbatasan yang ada itu. Kita berusaha yang terbaik gitu, yang kita melakukan semaksimal mungkin yang kita mampu. Dan ada salah satu quotes dari pahlawan, lupa aku siapa namanya. Intinya begini, ketika kita melakukan sesuatu itu jangan, ya pastilah setiap orang pasti ada motivasi finansial, itu pasti ya. Yang namanya kita bekerja itu kita memang tentunya berekspektasi itu akan ada imbalan berupa gaji dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama kita bekerja. Maksudnya kalau kita cuman bekerja mengharapkan gaji, ketika kita duduk santai pun udah dapat gaji kok gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapain juga digaji kok gitu kan ya. Curhat ya? Nggak curhat ya? Maksudku jangan nyantanya ya, Pak. Nggak curhat ya? Nggak juga. Maksudnya jangan jadikan seperti itulah gitu. Maksudnya kita berbuat itu jangan itu yang jadi tujuan utama kita, tapi kita saya sekarang misalnya kita gitu ya. misalnya sekarang kita di Bako Humas atau di JDIH ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyuguhkan informasi dalam segala bentuk metode yang bisa kita pikirkan sekreatif mungkin gitu kan. Itu kita usahakan semaksimal kita, dan kepuasannya itu gimana ya, ketika kita berhasil melakukan tupoksi kita itu dengan semaksimal mungkin itu gimana ya, rasa kepuasan itu lebih daripada apa yang kita dapat dari angka-angka nominal gitu loh. Jadi intinya di awal itu kita harus luruskan niat dulu ya. Ketika kita mendaftar nih jadi CPNS-nya KPU, kita luruskan niat kita dulu. Kita tuh mendaftar di sini di KPU, itu tujuannya apa yang ingin kita lakukan, apa perbaikan terhadap lembaga yang kita harapkan, dan itulah yang menjadi target atau pencapaian kita ketika melakukan pekerjaan, sehingga kita tidak merasa terbebani, tidak merasa ogah-ogahan, dan itu tadi yang seperti Uni Lydia sampaikan tadi, tidak money oriented lah ya. Jadi orientasinya benar-benar memang untuk bangsa dan negara. Apa yang kita dikasih tugas ini karena semaksimalnya. Iya benar. Ya, artinya di samping selain itu ya, niat tulus itu kita menjalankan pekerjaan sebaik mungkin. Tentu kita ingin melakukan perubahan ya, sesuai dengan zaman sekarang. Balik lagi ke konteks tema kita ini, kepahlawanan. Dulu itu bagaimana pahlawan memperebutkan kemerdekaan dengan susah payah demi hanya modal bambu runcing gitu, tanpa alat yang memadai, sarana-prasarana. Dan di zaman kita ini dengan sarana-prasarana yang cukup memadai, teknologi informasi yang cukup berkembang pesat, kita manfaatkan ya, begitu ya dia. Seperti podcast kali ini, bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun kita juga masih banyak keterbatasannya ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi ngomong-ngomong, kita ini pekerjaan kita ini sama tuh sebagian di mana? Bisa diceritakan? Mungkin pemilih ingin tahu nih. Karena di KPU itu kan tahunya kan tadi yang seperti Mbak Kiki sampaikan, melayani hak pilih, menjalankan pemilu dan juga. Coba bisa kasih gambaran. Iya. Jadi di KPU itu ada struktur organisasi kesekretariatannya tentunya ya. Dan struktur kesekretariatan itu paling tinggi itu diduduki atau dijabati oleh seorang sekretaris. Baik itu sekretaris jenderal di tingkat KPU RI, sekretaris provinsi di tingkat KPU provinsi, dan sekretaris kabupaten kota.
di tingkat KPU Kabupaten Kota. Oh, gitu. Itu yang paling tinggi, up level. Nah, Iya. setelah itu ada kabak kepala bagian ya di provinsi. Di Kabupaten Kota sih nggak ada kepala bagian ya. Kepala bagian ini untuk sementara untuk saat ini masih 3 kepala bagian. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena akan ada pembaruan katanya untuk menjadikan 4 bagian di tingkat provinsi. Nah, yang sekarang ini 3 bagian itu adalah pertama bagian keuangan umum dan logistik, itu membawahi 2 subbagian, itu subbagian keuangan dan subbagian umum dan logistik. Yang kedua itu bagian hukum teknis dan hukmas, itu juga membawahi subbagian hukum teknis dan hubungan partisipasi masyarakat atau disingkat dengan hukmas. Yang ketiga itu adalah bagian perencanaan data organisasi dan SDM, itu juga membawahi 2 subbagian organisasi dan SDM dan juga sebagian perencanaan dan data. Nah, kita yang bertiga ini Siapa yo? dari mana yo? Nah, kita Jadi yang kita bertiga ini berkolaborasi juga pemilih. iya benar. Mungkin Mbak Kiki di subbagian mana penempatannya? Saya. Kalau Mbak Kiki di subbagian hukum ya? Udah lama dihukum. Ini hukum. Jangan. Hukum. Kalau Mbak Kiki di hukum. Aduh, menderita Kalau sekali Media aku memang dihukum lama terus. Di Teknik Humas ya. Sama, saya di Teknik sebagian Humas juga teknis gitu. dan Cuma kita berbagi apa? Nah, satu hukmas, satu teknis. Ya, Berkolaborasi dalam tim Nah, Bako tim Humas, Humas, Badan ya. Koordinasi Kehumasan, dan juga tim teknisnya JDI KPU Sumbar. Jadi kalau di provinsi itu sekretariatnya itu ada berapa? 37 orang ya ASN-nya ya. 35 orang ASN ya. Itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak ya kalau dipikir-pikir. Iya benar. Jadi makanya kenapa kita tim Bako Humas kita, nanti Ya. tim JDI kita Nah, lagi. itu kita kolaborasi Bako Humas dan JDIA. Jadi kita saling melengkapi semua subbagian. Tujuannya adalah untuk mempublikasikan apa kegiatan, pekerjaan dan tupoksi KPU itu sendiri, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Oke sobat pemilih, kayaknya kita udah cukup panjang lebar ya ngomongin tentang Hari Pahlawan, kemudian Organisasi KPU. kita kaitkan dengan posisi kita sekarang sebagai sekretariat di KPU Provinsi Sumatera Barat, dan kita udah kenalan juga ya kan dengan sobat pemilih. Karena udah lama, cuma kolaborasi baru sekarang ya. Semoga aja obrolan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi juga seperti tema Hari Pahlawan hari ini ya. Iya benar. Nah itu salah satu konkretnya gitu, kita memperingati Hari Pahlawan, berkolaborasi, saling melengkapi dalam pekerjaan, dan tentu saja mungkin sebagai penutup podcast ini kita akan memberikan pesan ya kepada sobat pemilih. Kira-kira pesannya apa ya? Ya intinya itu aja mungkin, bahwa kita dimanapun posisi kita saat ini berada, lakukanlah tugas kita tuh dengan semaksimal mungkin, dengan niat untuk menghasilkan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, minimal kemajuan di mana organisasi di mana saat ini kita berada ya kan. Apapun pekerjaan kita, instansi kita, dan itu mulai dari diri sendiri, dari diri sendiri kita, keluarga, lingkungan sekitar, melakukan perubahan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya, Mungkin itu aja ya ya. podcast kita hari ini. Mungkin sobat pemilih akan bertemu lagi bersama kita mungkin dengan kolaborasi di podcast berikutnya Dengan topik yang lebih menarik tentunya. Oke, itu pasti. Oke, Oke. saya Romi undur diri. Saya Kiking. Dan saya Lydia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Marilah yo dun sana kita ramikan pilihan dun sana.